Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jonathan Tito Adrian Prayatno dengan NIM 2218060. Pada video kali ini saya akan melakukan demo pembuatan database sistem informasi saya dengan judul informasi tiket pertandingan sepak bola dan futsal. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan exam dulu, atau juga bisa menggunakan Laragon. Pada exam kita bisa pilih start pada MySQL dan apa-apanya. Nah, apabila sudah berwarna hijau, maka kita bisa klik admin atau bisa langsung ke browser, langsung ketik localhost php admin. Maka akan tampil seperti ini. Nah, pada gambar ini kita klik baru. Nah, di sini saya akan membuat database saya dengan judul tiket pertandingan. Nah, ketika sudah, kita klik buat. Nah, apabila sudah membuat nama database-nya, maka kita membuat tabelnya. Yang pertama, kita buat tabel admin. Nah, tabel admin ada ID admin, nama admin, username, email, password, dan jabatan. Ini berisi 6 kolom. Nah, kalau sudah diisi nama tabelnya dan jumlah kolomnya, kita bisa klik kirim. Setelah itu kita isi mulai dari ID admin. Nah, di skill ini tidak boleh ada spasi, maka kita gunakan underscore. Lalu nama admin, kemudian username, email, password, dan jabatan. Nah, untuk ID admin, tipe datanya itu integer dengan panjang 11. Integer ini berupa bilangan bulat atau bukan pecahan. Nah, kemudian pada indeksnya ini kita pilih primary atau bisa disebut primary key. Nah, fungsi primary key pada tabel admin ini sebagai wakil dari data admin. Jadi dengan kita memanggil ID admin, maka akan bisa memanggil seluruh datanya. Kemudian kita centang untuk AI atau auto increment. Jadi apabila kita meng-create data admin, maka ID akan langsung ada atau langsung membuat ID-nya sendiri tanpa harus kita menghidupkan. Kemudian nama admin varchar atau berupa string atau karakter dengan data yang tetap dengan panjang 50. Kemudian untuk username varchar 30. Dan indeksnya kita pilih unique agar setiap admin mempunyai username yang berbeda. Kemudian email varchar 30. Kemudian password juga sama 30. Jabatan juga sama varchar 20. Ketika sudah mendapatkan semua tabel fullnya atau menentukan kolomnya, maka
bisa kita klik simpan di bagian bawah ini. Nah, ketika kita simpan, maka akan tampil. Nah, kita bisa lihat di tiket pertandingan. Nah, ini tabel yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat struktur. Ya, ini hasil dari pembuatan tabel tadi. Kemudian kita bisa lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel user. Dan kita pilih 6 kolom, kita klik kirim. Nah, di sini kita buat ID user. Kemudian nama user. Kemudian username, email, password, dan nomor telepon. Untuk ID user tipenya integer dengan panjang 11 dan indeksnya primary key. Seperti tabel tadi, penggunaan primary key pada tabel user ini digunakan untuk membedakan tabel ini dengan tabel lainnya. Bila kalau misalkan kita panggil, maka kita akan memanggil ID usernya ini. Misalkan untuk mengambil data username atau data email. Kemudian juga jangan lupa AI juga kita tentang agar setiap data bisa langsung membuat ID-nya tanpa kita menginputkan lebih dahulu. Kemudian nama user tipe datanya varchar, panjangnya 50, kemudian username varchar, panjangnya 30, email varchar 10, password varchar 30, nah nomor telepon varchar 14. Apabila sudah semua, maka kita bisa yang untuk username jangan lupa kita pilih unique agar setiap user memiliki username yang berbeda, dan klik simpan, maka akan tampil hasil pembuatan tabel user tadi. Kemudian kita buat baru lagi, setelah buat admin, TP admin dan user, kita buat TP stadion. Stadion memiliki kemudian ID stadion, kemudian nama stadion, lokasi stadion, dan kapasitas stadion. Nah, untuk ID stadion ini bertipe data integer dengan panjang 11 dengan indeks binary key. Seperti tadi, buat tidak untuk merelasikan nanti kita menggunakan ID-nya. Dengan menggunakan ID, maka kita akan bisa mengambil data nama stadion, lokasi stadion, ataupun kapasitas stadion. Dan auto increment yang dapat dicentang. Kemudian nama stadion tipe datanya varchar dengan panjang 30. Nah, pada nama stadion kita gunakan indeks unique agar setiap stadion memiliki nama stadion yang berbeda-beda dan tidak perlu sama. Kemudian lokasi stadion tipenya datanya varchar 50,
kapasitas sajian integer 20. Kemudian kita bisa simpan. Bila sudah, kita buat baru lagi dengan nama db core atau core saja itu bisa. Nah, sini juga hampir sama. Ini di sini id core, kemudian nama core, kemudian lokasi core, kemudian kapasitas core. Nah, ini juga sama. ID core ini tipe datanya itu integer dengan panjang 11, indeksnya primary key atau primary, dan auto increment sama seperti tabel sebelumnya. Dan di core bertipe data baca dengan panjangnya 30. Lokasi core tipe datanya varchar dengan panjang 50, dan kapasitor core berbeda integer 18 dengan panjang 20. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, ya, ada di sini kan saya lupa untuk memberikan unique pada nama core. Kita bisa klik ini, kemudian kita klik sini juga bisa. Nah, pada tidak usah pada core, ada ID nama core, kita langsung bisa pilih ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tabel baru lagi, tabel tim home. Nah, tim home berisi 2 kolom saja. Kita pilih 2, kemudian kita klik kirim, kemudian di sini ID tim home dan nama tim home. Nah, untuk ID tim home kejar panjangnya 11, indeksnya primary key, kemudian auto increment, kemudian untuk nama home varchar dengan panjang 30. Kemudian bisa kita klik simpan. Kemudian kita juga buat tabel tim W. Nah, tim W berisi ID tim W, tipe datanya integer, panjangnya 11, indeksnya primary key, kemudian auto increment sama seperti tadi, dan nama tim W dengan varchar 30 dengan panjang 30. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, kemudian buat baru lagi untuk tabel kompetisi. Nah, pada tabel kompetisi ini memiliki 4 kolom.
sini kita buat ID kompetisi, kemudian nama kompetisi, kemudian tipe kompetisi, dan musim kompetisi. ID kompetisi bertipe data integer dengan panjang 11, kemudian indeks diberi primary agar ketika data tabel kompetisi ini dipanggil, kita bisa memanggil ID kompetisinya saja. Nah, dengan mengambil data ID kompetisi ini, maka akan juga bisa mengambil data nama kompetisi, tipe kompetisi, dan musim kompetisi. Juga auto increment, kemudian nama kompetisinya datanya varchar dengan panjang 30, tipe kompetisinya juga varchar tipe 30, dan musim kompetisi tipe varchar dengan panjang 20. Nah, sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa buat tabel baru lagi, yaitu tabel jadwal sepak bola. Jadwal sepak bola berisi 7 kolom. Terus bisa kita klik kirim. Nah, pada jadwal sepak bola terdapat ID-nya, ID jadwal sepak bola. Kemudian ada tim home, ID tim home, ID tim away, kemudian ID kompetisi, kemudian tanggal, waktu mulai, dan ID stadion. Nah, untuk ID sepak bola ini bertipe integer dengan panjang 11, dengan indeksnya primary, dan auto increment jangan lupa. Nah, untuk ID tim home ini kan mengambil data dari tabel tim home yang sudah kita buat sebelumnya. Kita samakan tipe datanya yaitu integer 11. Nah, kemudian di bagian indeks ini kita pilih indeks. Fungsinya ini agar pada desainer nanti kita bisa relasikan antara ID tim home pada tabel tim home ke ranking ID tim home di tabel jadwal sepak bola. Kemudian itu juga berlaku pada ID tim home. Kita samakan panjangnya dengan 11, kemudian pada indeks kita pilih indeks, kita pilih kirim saja, kemudian ID kompetisi integer kita samakan yang ada di tabel kompetisi dengan panjang 11, kemudian indeksnya indeks, dan kita kirim.
Kemudian pada tanggal kita menggunakan tipe data date. Nah, date ini akan mengambil tanggal, bulan, dan tahun. Ketika kita pilih maka akan memilih tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian waktu mulai, tipe datanya time. Agar setiap mengangkat datanya itu biar tampil waktu membuat datanya itu. Dan ID stadion, nah ini kan juga berasal dari tabel stadion yang kita buat tadi. Kita samakan tipe datanya integer dengan panjang 11 dan indeksnya kita pilih indeks agar bisa melakukan relasi pada saat desainer nanti. Atau juga bisa ini juga nanti akan mengambil data dari tabel stadion yang telah kita buat tadi. Nah, misalkan kita buat di tabel stadion itu membuat sebuah stadion Kanjuruhan. Nah, misalnya nanti di sini kan relasi, maka ID-nya itu akan sudah tampil sendiri karena sudah direlasikan nanti. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, bila sudah, maka kita bisa lanjut untuk membuat tabel jadwal futsal. Pada jadwal ini juga sama seperti jadwal sepak bola, cuma perbedaannya itu berada pada ID-nya, pasti itu kan harus beda setiap tabel. Futsal, ID jadwal. Nah, kemudian juga sama, semua bersama, bedanya cuma bagian ID jadwal sepak bola. Pada jadwal itu futsal dan juga pada ID stadion. Nah, kalau misalkan sepak bola itu kan berada di pertandingannya di stadion. Kalau misalkan futsal itu biasanya sering itu di gor. Nah, sama juga ID di sini juga ID tim home, ID tim away, kemudian itu kompetisi, kemudian tanggal, kemudian waktu mulai, kemudian ada ID code. Nah, untuk ID jadwal futsal bertipe data integer dengan panjang 11 dengan indeks primary, kemudian auto increment, kemudian ID tim home kita samakan juga pada tabel aslinya menggunakan tipe integer dengan panjang 11 dengan indeksnya kita pilih indeks. Nah, dan tim away juga sama, tipe datanya integer dengan panjang 11 dan indeksnya kita pilih indeks. Dan bisa klik kiri dan kiri. Kemudian ID kompetisi juga sama, data integer dengan panjang 11 dengan indeksnya indeks. Kemudian tanggal, tipe datanya date untuk mengambil tanggal pada saat itu, yang si tanggal, bulan, dan tahun. Dimulai dengan time. Nah, time, kemudian core, ini diambil nanti akan diteruskan ke tabel core yang kita coba tadi, tipe integer dengan 11 kita samakan, dan jangan lupa kita pilih
indeksnya indeks kirim, dan apabila sudah maka kita bisa scroll bawah, klik simpan. Nah, ini hasil yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita akan buat lagi, yaitu tabel tiket sepak bola dan tiket futsal. Tiket sepak bola berjumlah 4 kolom saja. Nah, klik kirim. Kemudian ID tiket sepak bola, kemudian ada ID jadwal sepak bola, kemudian ada kategori tiket, dan harga tiket. Nah, untuk ID tiket sepak bola tipe datanya integer dengan panjang 11, kemudian indeksnya binary, dan checklist auto incrementnya. Kemudian ID jadwal sepak bola ini berasal dari, nanti bakal dari ke jadwal sepak bola yang kita buat tadi, samakan tipe datanya integer dengan panjang 11, kemudian indeksnya kita pilih indeks tar bisa berrelasi dengan tabel asalnya. Kemudian kategori tiket bertipe data enum. Enum ini kenapa saya buat enum? Agar ada pilihan. Pilihannya itu ada 3, yaitu ekonomi, VIP, dan VVIP. Jadi enum ini bisa membuat pilihan yang sudah kita tentukan. Itu yang pada di sini kategori tiket. Kategori tiket yang saya buat ini ada ekonomi, kelasnya ekonomi, ada yang VIP dan juga ada VIP. Kemudian harga tiket nanti data integer dengan panjang 20. Kemudian kalau sudah kita bisa klik simpan. Nah, kemudian akan tampil hasil dari pembuatan tabel tadi. Nah, kita buat tabel lagi. Sekarang kita buat tiket futsal. Kita bisa klik kirim, kemudian ID tiket futsal, kemudian ID jadwal futsal, kemudian ada kategori tiket, dan harga tiket. Untuk di tiket futsal bertipe data integer dengan panjang 11. Di sini kita gunakan primary, bisa mewakili dari satu tabel ini. Pak, auto increment kita checklist, kemudian ID jadwal futsal ini berasal dari, akan direlasikan ke tabel jadwal futsal yang kita buat tadi. Kita samakan tipe datanya dari integer dengan panjang 11, dan kita pilih indeks agar bisa kita relasikan. Kemudian untuk kategori tiket kita pilih enum.
ini sama dengan yang tadi kita edit yang berisi ekonomi, VIP, dan VVIP. Kemudian kita bisa klik kirim. Nah, kemudian ini sudah ada pilihannya ekonomi, VIP, dan VIP. Kemudian harga tiket tipe datanya integer dengan panjang 20. Kemudian kita bisa klik simpan. Kemudian apabila sudah kita buat tiket futsal dan sepak bola, maka kita bisa buat tab selanjutnya, yaitu pesan tiket sepak bola dan pesan tiket futsal. Nah, kita bisa di sini tinggal pertandingan, terus kita buat pesan tiket sepak bola. Ini berjumlah 5 kolom. Kemudian kita bisa klik kirim. Nah, sini kita buat ID-nya, yaitu ID pesan tiket sepak bola. Kemudian ada ID tiket sepak bola. Kemudian kita bisa lanjut ke yaitu ID tiket sepak bola. Kemudian ID user. Kemudian tanggal pesan dan jumlah pesan. Nah, apabila kita sudah nah, kemudian pada ID pesan tiket sepak bola ini kita tipe datanya pilih integer dengan panjang 11 dengan indeksnya primary dan auto increment. Kemudian ID tiket sepak bola ini dari tabel sebelumnya yang kita sudah buat, tambahkan dengan integer, tipe data integer dan panjangnya 11. Kemudian pada indeks ini kita pilih indeks. Harus dijelaskan. Kemudian ID user ini juga berasal dari TP user. Nanti kita akan jelaskan. Kita samakan tipe integer dengan panjang 11. Kemudian pada indeksnya kita pilih indeks, kirim dan klik kirim. Kemudian pada tanggal pesan ini bertipe date. Jadi tanggal pesan ini akan mengambil tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian pada jumlah pesan berdatanya integer dengan panjang 20. Nah, apabila sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita buat tabel selanjutnya. Itu pesan tiket futsal. Nah, berisi 5 kolom. Bisa kita kirim. Kemudian ada ID pesan tiket.
misal kemudian ada ID tiket futsal, kemudian ada ID user yang pesan dan jumlah pesan. Untuk ID pesan tiket futsal, tipe datanya integer dengan panggilan 11, kemudian kita kasih indeks primary untuk mewakili dari record data ini dan membedakan, kemudian ada API atau auto increment bisa tentang, kemudian keterusannya berasal dari tabel sebelumnya. Kita samakan tipe integer dengan panjang 11, kemudian indeksnya kita pilih indeks, klik kirim, kemudian ada user juga sama, kita samakan tipe integer dengan panjang 11, dan jangan lupa indeksnya kita pilih indeks, kita kirim dan kirim. Nah, kemudian pada tanggal pesan kita datanya date, mengambil data tanggal, bulan, tahun, dan jumlah pesan tipe integer dengan panjang 20. Bila sudah, kita bisa klik simpan. Jadi ini hasil dari tabel tadi. Ini sudah 13 tabel yang sudah kita buat. Oke, saya lihat klik tingkat tandingan. Nah, ini tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita sudah buat semua tabel yang diperlukan. Nah, apabila kita sudah membuat semua tabel yang diperlukan, maka kita bisa pilih di lainnya pada tingkat pertandingan, kemudian kita pilih desainer. Nah, pada desainer ini kita akan merelasikan antara tabel antar setiap tabel. Misalkan dari yang pertama itu dari stadion ke tabel jadwal sepak bola. Jadwal sepak bola. Nah, caranya dengan cara kita pilih ini create relationship, kita pilih ID stadion di ID stadion yang ini berupa BMK ke foreign key yang berada pada TB jadwal sepak bola di stadion. Nah, ini akan muncul tampilan itu create relationship foreign key, on delete dan on update. Nah, pada on delete dan on update ini pilihannya juga sama, yaitu cascade, set no, no action, dan resting. Kalau kita pilih cascade, maka ketika kita menghapus data dari tabel stadion, maka di tabel jadwal sepak bola, maka data yang berrelasi itu akan terhapus. Nah, apabila kita pilih set no, maka ketika stadion di TB stadion ini dihapus, maka di tabel jadwal sepak bola akan bertipe 0 atau kosong. Kemudian action ini maksudnya ketika kita menghapus ID-nya di tabel stadion, maka di tabel jadwal sepak bola ini maka tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian yang terakhir resting. Nah, resting ini apabila kita
mau melakukan operasi penghapusan di tabel stadion. Kemudian di tabel ini nggak bisa. Jadi kalau ada peringatan karena data tersebut itu berrelasi, jadi tidak akan bisa terhapus. Nah, untuk ini saya pilih cascade agar ketika data terhapus di tabel utamanya, maka di tabel jadwal sebelah maka juga akan terhapus. Dan juga delete kita juga pilih cascade. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, kan ada tabel relasi dari tabel ID stadion, tabel stadion ID stadion ke ID stadion di jadwal sepak bola. Relasi ini tuh berupa one to many. Jadi setiap stadion itu bakal banyak memiliki jadwal sepak bola. Jadi setiap stadion bakal mempunyai banyak jadwal sepak bola itu. Kemudian kita juga relasikan dari tim home. Nah, tim home kita relasikan dari ID tim home ke ID tim home pada jadwal sepak bola. Hasilnya di sini itu berupa cascade seperti tadi, data yang apabila data dihapus maka data di jadwal bola juga akan terhapus. Nah, ini kan ketika terjadi operasi delete maka akan terjadi cascade atau data yang data di 3 ini terhapus, maka di sini di data tersebut akan terhapus. Itu juga ada operasi update. Kemudian kita klik OK. Ini sudah ada relasinya tadi yang sudah kita buat tadi di ini. Nah, kemudian kita relasikan lagi ID tim home ke jadwal futsal. Caranya seperti tadi, kita bisa pilih create relationship, pilih ID tim home menjadi primary key ke ID tim home pada jadwal futsal. Untuk relasinya ini, ondelenya ini berupa cascade sama, dan ini juga cascade. Nah, sama yang tadi itu kan dari tim home ke ID tim home pada jadwal sepak bola itu relasinya itu one to many juga. Jadi setiap tim home maka dapat memiliki banyak jadwal pertandingan sepak bola. Pada relasi yang saya buat ini dari tim home ID tim home pada tim home ke ID tim home pada jadwal futsal ini juga relasinya one to many. Jadi setiap tim home memiliki banyak jadwal futsal. Yang kita pilih seperti dia lanjut lagi giveaway. Nah, kemudian kita bisa create relationship lagi dari ID tim H pada tim W ke ID tim H pada jadwal sepak bola.
sini rankingnya pada on delete juga bertipe cascade dan on update juga cascade. Nah, pada relasi ini juga berupa one to many. Di setiap giveaway itu bisa memiliki banyak jadwal sepak bola. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kita lanjut lagi di ke jadwal futsal. Ini kita buat relasi lagi antara ID giveaway dari tabel giveaway ke ID giveaway pada jadwal futsal. Relasinya juga bertipe cascade sama, jadi setiap data pada giveaway ini dihapus, maka data di jadwal pertandingan juga akan ikut terhapus. Ini juga relasinya one to many, jadi setiap giveaway dapat memiliki banyak jadwal besar. Kemudian kita lanjut lagi ke ID code. Ke jadwal futsal. Nah, jadi kita buat create relationship antara ID core pada KPL core ke ID core berada pada jadwal futsal. Pada relasi di sini itu bertipe on delete-nya itu bertipe cascade dan on out-nya juga cascade. Nah, pada relasi ini berupa one to many, jadi setiap core memiliki banyak jadwal futsal. Kita bisa klik OK. Kemudian kita lanjut ke merelasikan tabel kompetisi ke jadwal sepak bola. Sini kita buat create relationship dari ID kompetisi dari tabel kompetisi ke ID kompetisi pada jadwal sepak bola. Pada on delete kita pilih cascade sama seperti yang lain tabel lainnya, dan relasi pada dua tabel ini itu berupa one to many. Jadi setiap kompetisi itu memiliki banyak jadwal sepak bola. Kemudian kita klik OK. Kemudian ke jadwal futsal. Ke kemudian kita buat relationship lagi. Kita klik yang di bagian sini. Kemudian dari ID kompetisi, tabel kompetisi ke ID kompetisi pada jadwal futsal. Ini pada on delete berupa cascade dan on update berupa cascade. Kemudian kita klik OK. Nah, pada relasi ini antara kompetisi, ada kompetisi pada tabel kompetisi ke ada kompetisi pada jadwal futsal berupa one to many. Jadi setiap kompetisi memiliki banyak jadwal futsal. Gitu.
kemudian buat relasi jadwal sepak bola ke TP tiket sepak bola. Ini jadwal sepak bola ke TP tiket sepak bola. Nah, pada tabel ini kita buat relasi dari ID jadwal sepak bola yang menjadi primary key ke foreign key yang berada di tiket sepak bola jadwal sepak bola. Pada on delete ini kita bisa pilih escape agar setiap data yang terhapus pada jadwal sepak bola, maka pada tiket sepak bola juga akan terhapus. On update juga kita klik escape, kemudian kita klik OK. Kemudian kita juga itu di jadwal futsal. Dari jadwal futsal ke tiket futsal. Dari sini. Jadi kita buat create relationship lagi dari primary key yang berada di jadwal futsal ke ID jadwal futsal pada tiket futsal. Relationship-nya pada on delay kita pilih cascade dan on update juga cascade. Jadi setiap data pada jadwal pertandingan terhapus atau terhapus, maka pada tiket pusat juga akan terhapus. Itu juga pada operasi update. Ketika perubahan data pada jadwal pusat, maka di tiket pusat juga akan berubah. Kemudian pada tabel ini terdapat relasi one to many. Jadi setiap tiket pusat memiliki setiap jadwal futsal memiliki banyak tiket futsal. Kemudian lagi dari tiket sepak bola ke pesan tiket sepak bola. Tiket sepak bola ke jadwal sepak bola. Ke pesan tiket sepak bola maksudnya. Jadi kita buat create relationship dari ID tiket sepak bola di TP tiket sepak bola sebagai primary key ke foreign key yang berada di pesan tiket sepak bola. Nah, di sini. Nah, pada on delete kita pilih cascade dan on update juga kita pilih cascade. Kemudian relasi ini berupa one to many. Jadi setiap tiket sepak bola maka memiliki banyak pesanan tiket sepak bola. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kemudian kita resign lagi antara TP pesan tiket sepak bola, TP tiket futsal, Nah, sini kita create relationship lagi antara primary key yang berada di pesan tiket futsal
di sini ke futsal. Nah, jadi dari ID tiket futsal sini yang dipesan tiket futsal ke ID tiket futsal yang ada di tabel tiket futsal. Nah, di sini kita pilih on delete-nya cascade dan on opt-nya cascade. Jadi setiap pesan tiket futsal, setiap data pada pesan tiket futsal ini terhapus atau berubah, maka di tiket futsal juga terhapus atau terubah. Kemudian kita hapus OK, dan relasi pada ini berupa one to many. Kemudian dari pesan tiket sepak bola, oke, pesan tiket sepak bola ke ID user. Jadi kita buat relationship dari ID user di tabel user sebagai primary key ke foreign key yang berada di pesan sepak bola di ID user. Di sini juga sama, on delete-nya cascade dan on opt-nya cascade. Jadi setiap data yang data terhapus atau berubah pada tabel user, maka di tabel pesan tiket sepak bola juga akan terhapus atau berubah. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian ada tiket futsal, bisa kita lakukan sama di pesan tiket futsal pada ID user. Jadi di ini kita juga buat relasi lagi dengan cara klik relationship, kita pilih primary key yang ada di ID user ke foreign key yang dari pesan tiket futsal. Nah, di sini on delete menggunakan cascade dan on opt juga cascade. Nah, pada relasi ini menggunakan one to many. Jadi setiap user maka dapat memiliki banyak pesan tiket futsal. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk relasinya. Kita rapi ini biar mudah dibaca. Dan jadi ini adalah hasil dari sistem informasi tiket pertandingan sepak bola dan futsal. Nah, ini sudah saya relasikan semua, dan mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.